Juga saudara, kalau kita lihat dari 14 orang yang berhasil dilumpuhkan oleh aparat gabungan TNI ini, 4 orang diantaranya ini warga negara asing, yakni dari etnis Uighur. Dan ini juga disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu bahwa dengan tertangkapnya atau dilumpuhkannya 4 orang warga negara asing ini berarti masih tersisa 2 orang warga negara asing yang diduga tergabung dalam aksi terorisme yang dipimpin oleh Santoso. Dan operasi Tinombala sendiri memang dimulai sejak Januari 2016, yang sebelumnya operasi ini dinamakan Operasi Camar. Sejak 10 Januari 2016, operasi ini kembali terus gencar dilakukan untuk mendesak mundur atau menyerah dari kelompok Santoso ini berganti menjadi Operasi Tinombala. Dan kalau kita lihat aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Santoso ini begitu banyak. Pengejaran begitu gencar dilakukan terhadap Santoso CS sebenarnya dipicu sejak ditemukannya atau ada aksi penyerangan yang dilakukan oleh Santoso yang menewaskan aparat sipil di Bank BCA. Dan kemudian aksi-aksi terorisme itu pada tahun 2011. Kemudian di tahun 2012 ini menjadi tahun begitu banyak aksi terorisme yang dilakukan oleh Santoso CS. Di antaranya ada pembunuhan terhadap anggota Polres Poso, kemudian juga ada penyerangan dan menewaskan 4 orang anggota BRIMOB pada tahun 2012. Kemudian juga ada teror bom yang dilakukan, teror bom tanggal 25 Desember. Kemudian ada teror bom Pasar Tentena di tahun 2012. Kemudian juga peledakan pos polisi ini juga masih dilakukan pada tahun 2016. Dan selain itu juga ada penculikan dan juga pembunuhan terhadap warga. Kita mungkin masih ingat tahun 2015 yang lalu, yakni di bulan September, ini juga ada aksi eksekusi yang dilakukan oleh Santoso CS terhadap 2 warga lokal di sana. Dan waktu itu memang Jenderal Badrodin Haiti atau Kapolri ini menyampaikan bahwa sudah diidentifikasi yang melakukan eksekusi ini adalah anggota dari kelompok Santoso. Nah, Operasi Tinombala sendiri sebenarnya berakhir pada tanggal 9 Maret yang lalu. Namun Menteri Polhukam Luhut Panjaitan ini menyatakan bahwa operasi Tinombala ini akan diperpanjang kurang lebih ke 6 bulan ke depan. Hal ini karena sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkapnya pimpinan dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau Santoso. Untuk itulah kemudian maksud kami setelah 9 Maret 2016 yang lalu hingga 6 bulan ke depan, ini operasi Tinombala ini akan difokuskan untuk melumpuhkan anggota teroris Santoso dan juga menangkap menangkap pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso. Dan operasi ini memang cukup berat karena lokasi atau medan yang menjadi tempat persembunyian dari Santoso CS ini sangat terjal. Lokasinya berada di pegunungan dan kemudian juga di tengah hutan yang lebat. Hutan yang digunakan oleh Santoso untuk bersembunyi ini sangat lebat. Ini merupakan hutan lebat nomor 2 setelah Papua, sehingga memang menyulitkan baik itu oleh aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala untuk menyerang dan juga melumpuhkan Santoso. Dan selain itu Santoso juga diduga sangat menguasai wilayah ini sehingga mereka mudah untuk berpencar. Dan sementara itu saat ini memang aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala ini terus gencar melakukan pemeriksaan ketat untuk wilayah-wilayah di seputaran Kecamatan Lore dan juga Kecamatan Poso pesisir timur. Dan juga hal yang dilakukan saat ini yakni mencegah ataupun memblokir jalan bagi masuknya logistik. Nah, pemutusan logistik ini akan menyebabkan terdesaknya anggota teroris Poso dan kemudian akan membuat mereka keluar dari wilayah mereka untuk ke wilayah warga, dan ini akan mempermudah bagi aparat gabungan untuk menahan jaringan teroris Poso. Adisti. Ya, terima kasih.